Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini sahabat Bapak Ibu? Tetap semangat ya, karena hari ini pasti akan bisa dilewati. New Chapter Message hari ini Senin 8 Agustus 2022 berjudul Esensi Hidup. Ayat Alkitab yang menjadi perenungan kita sepanjang hari ini yakni masih terdapat dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sahabat Bapak Ibu, esensi hidup kekristenan tidak boleh bergeser dari apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan saat menggelar hidup di kesementaraan ini. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sangkar, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, ini menjadi acuan hidup kekristenan dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini. Mengalami ketidaknyamanan hidup itu sebenarnya hal yang biasa saja bagi pengikut Kristus. Karena Kristus yang kita ikuti juga seperti itu. Mengalami hal-hal yang tidak nyaman dalam hidupnya pada waktu menggelar hidup di kesementaraan ini, menjalankan tugas yang Bapa beri dalam kehidupannya. Dan kita tidak boleh merasa khawatir atas apapun dalam hidup kita yang berkaitan dengan dunia ini. Tetapi sahabat Bapak Ibu, sebaliknya kita harus merasa khawatir bila kita belum dapat melakukan kehendak Allah sejak kita hidup di kesementaraan ini. Karena saat kita tidak dapat mengerti dan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita di kesementaraan ini, maka kita tidak akan dapat diperkenankan untuk menerima janji hidup di langit baru, bumi baru, dan memerintah bersama yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita khawatir terhadap perkara dunia ini, terhadap perkara remeh-temeh dunia ini, maka sahabat Bapak Ibu, sebenarnya kita sementara tidak mempercayai Tuhan. Dan sebaliknya, kita justru sementara mempercayai dunia ini. Tetapi saat kita khawatir terhadap perkara-perkara kekekalan kita, perkara nasib kekal kita, maka sebenarnya kita sementara mempercayai Tuhan. Kita tidak mempercayai dunia ini. Kita tidak hidup dalam jebakan iblis. Pasti akan ada pertanyaan, loh kok gitu? Ya iyalah sahabat Bapak Ibu. Jadi begini, kalau kita percaya Tuhan, kita seharusnya tidak lagi khawatir terhadap perkara dunia ini. Kita tentunya lebih khawatir akan kehidupan kekekalan kita. Contohnya, saat rumah kita ini misalnya ya, kemasukan ular, di mana ular tersebut hampir menggigit kita. Kemudian kita usir ular tersebut. Dan ternyata ular tersebut walaupun berhasil diusir, tapi ternyata masih ada di seputaran rumah kita karena kita tidak berhasil membunuhnya misalnya. Nah, timbul kekhawatiran dalam diri kita. Di saat kita khawatir, maka apa? Kita berjaga-jaga, kita mulai mengantisipasi agar ular itu tidak kembali masuk ke dalam rumah. Dengan cara apa? Kita menutup rapat-rapat pintu rumah dan lain sebagainya. Kita lakukan agar tidak lagi khawatir. Sama halnya saat kita khawatir dengan perkara dunia ini, maka kita mulai melakukan apa saja untuk mengantisipasi agar perkara dunia ini tidak membuat kita khawatir. Sehingga apa akibatnya? Fokus hidup kita yakni hanyalah pada perkara dunia, bukan lagi kepada perkara kekekalan. Sehingga dengan demikian percaya kita teralihkan. Apapun yang kita lakukan hanya agar kita tidak khawatir lagi. Begitu pula bila kekhawatiran kita didasari oleh perkara kekekalan, maka kita akan dapat melakukan apa saja untuk mengantisipasi agar perkara kekekalan tidak membuat kita khawatir. Sehingga hidup kita, fokus hidup kita yakni pada perkara kekekalan. Kita justru akan semakin fokus kepada Tuhan. Kira-kira sahabat Bapak Ibu mengerti dan paham tidak ya dengan apa yang saya maksudkan? Mari kita minta Roh Kudus agar dapat memberikan pengertian yang dalam akan kebenaran ini, sehingga kebenaran ini akan memerdekakan kita. Demikian New Chapter Message hari ini, kiranya dapat memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.